mereka itu hanya ya Yahudi, atau Israel. Sekarang sudah mulai mengenal saudara-saudara yang mengikut Tuhan kembali kepada Tuhan itu adalah saudara, katanya. Kami mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan mengoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepadamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasih, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah ya, di sini para rasul dan pendeta sudah mulai mengatakan Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ya. Kamu harus menjauhkan diri makan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang tercekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Nah, baca selanjutnya, Silas berpamitan, maka mereka pergi ke Antioquia. Ya kawan-kawan. Nah, inilah kawan, dimulailah sebuah misi bahwa para rasul dan tetua-tetua sudah membuka diri. Jadi sunat yang tadi daging katanya sudah mulai kita masuk kepada iman. Dan demikian. Maka dari itu kawan-kawan, itulah yang membuat kita orang-orang Kristen itu sudah bisa hidup seperti layaknya orang-orang Yahudi itu. Tuhan sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Nah, di mana juga di situ dikatakan, sebentar saya buka ya ini, di Galatia 5 ayat 6. Saya buka dulu 5 ayat 6. Saya suka belajar kitab sucinya. Alasannya itu ada, jawabannya ada. Galatia 5 ya. Ayat 6. Sudah muncul di layar belum? Ya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai satu arti. Hanya dengan iman yang bekerja oleh kasih. Ya. Ini untuk orang-orang yang hidup di dalam Yesus. Tetapi untuk orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu milik Yahudi. Kau tidak bisa mengambil itu, kawan. Ya kan? Maka mereka hidup di bawah hukum Taurat wajib bersunat. Kita bersyukur kita hidup di bawah hukum Yesus. Sehingga apa? Kau tidaklah bersunat kalau kau tidak keturunan Abraham. Artinya apa? Yesus sudah membebaskan kita dari perbudakan. Perbudakan apa? Ya, kalau kau wajib harus disunat, maka kau masuk golongan budak atau orang belian sesuai Kejadian 17 tadi. Karena yang disunat berdasarkan daging itu hanya untuk keturunan Abraham. Jika kau tidak keturunan Abraham dari bangsa-bangsa lain, maka kau harus merelakan diri jadi budaknya si Abraham. Ya, itulah sebabnya dengan kedatangan Yesus kita dibebaskan dari perbudakan ini tadi. Sehingga kita diselamatkan karena iman. Nah, ini kawan-kawan ya. Dan iman dan kasih ya. Kita masuk lagi kepada 1 Korintus 7. Saya ganti dulu. 1 Korintus 7. Nah ini. Ya. Di sini dikatakan ayat 18. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, ini maksudnya dalam keadaan bersunat tetap ada. Ada. Itu untuk orang-orang keturunan Abraham. Janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Nah ini. Contoh orang Farisi tadi sudah mengenal Yesus, bertobat. Dia tidak boleh meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Tahu kalian maksudnya itu? Belum tampil. Nih. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Maksudnya ini adalah keturunan daripada Abraham. Kalau kau betul keturunan Abraham, jangan kau tiadakan hukum sunat itu. Tetapi, dan kalau kau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, artinya apa ini? Bangsa-bangsa di luar bangsa Israel.
atau Yahudi tadi atau keturunan Abraham tadi, janganlah ia bersunat, janganlah ia mau bersunat. Contoh saya, anggaplah saya kan tidak tahu nenek moyang saya dari mana, neneknya nenek moyang saya, tapi saya di Indonesia, artinya saya bukan orang Yahudi, maka saya dipanggil dalam keadaan tidak bersunat. Janganlah ia mau bersunat. Kenapa hal itu terjadi? Karena kalau kau mau bersunat, artinya kau tunduk kepada kejadian 17 tadi. Kau akan menjadi budak daripada si Abraham. Ngerti maksudnya kawan-kawan ya? Karena ibaratnya biar gengsinya meningkat nih, mau jadi Abraham lah. Tapi kau budak. Tidak ada ceritanya budak itu dibebaskan, sudah selamat. Karena dia masih terpenjara, belum merdeka. Baca ya. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Hukum Tuhan ya. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Tuhan. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Nah ini. Ya. Sama seperti saya bilang tadi. Kalau kamu dipanggil, karena kau bukan orang Yahudi ya, kau tidak bersunat. Berarti kalau kau dipanggil, kau bersunat, melakukan sunat lagi, artinya kau merelakan diri jadi hamba. Atau budak. Itu kan hukum kekal, dia bilang. Ini perjanjian kekal antara aku dan engkau Abraham. Bahwa setiap anak-anakmu, keturunanmu yang ada di dalam rumah, atau keturunanmu yang lahir dari luar rumah, harus disunat. Atau orang-orang belian, dan orang-orang belian itu yang punya anak di rumah, bukan kira-kira begitu, juga harus disunat. Ya. Ini ayatnya ini benar ya kawan ya. Dikatakan itu. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa, katanya kan. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Ya kan? Jadi semua yang disunat di luar dari keturunan si Abraham itu hamba. Ya kan? Tetapi saya bukan hamba lagi, sudah dibebaskan Yesus. Daripada belenggu sunat tadi itu. Ya kan para rasul juga dalam mengatakan, biarkan mereka, jangan kau pakan kuk, katanya. Itu memang hanya untuk orang Yahudi. Tidak bisa kau balik-balik. Biarkan mereka, katanya. Agar mereka tidak jadi hamba lagi, jadi budak ya. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi Rasul Paulus mengatakan ya kalau kau dipanggil tidak dalam keadaan bersunat, jangan disunat. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kenapa? Kalau kau disunat, kau menjadi bukan orang merdeka. Tapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Kita kan sudah dibebaskan Yesus. Sehingga tidak budak lagi kita ya. Sehingga kita memiliki kebebasan yang gunakanlah ya. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah seorang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kan? Ingat ya. Jadi kita ini sudah milik Tuhan. Kalau zaman sunat itu, semua orang yang tidak bersunat dan dia bersunat itu adalah di rumah Abraham, katanya. Itu adalah budak. Dia belum merdeka, dia belum bebas. Mana ada budak merdeka? Lagi masih katanya budak, dia tetap tidak merdeka. Lanjut ya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ini hebat sekali ya. Jadi kawan-kawan, misalnya saya nih, orang Batak, saya nggak tahu dari Yahudi apa enggak ya. Kalau saya dari Yahudi ya wajib sunat. Tapi kalau saya tidak dari Yahudi, terus saya memperhambakan diri lagi di sunat. Itu kan memperhambakan diri. Bodoh saya. Kemerdekaan yang sudah saya terima, harus saya perhambakan lagi diri saya, merelakan jadi budak. Tidak kawan. Yesus sudah menebus itu semua ya. Kita lanjutkan lagi ya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Nah, ini lain lagi ya. Nah, kawan-kawan, maka dari itu pergunakanlah kesempatan itu. Kita sudah dibayar lunas katanya. Jadi kita bukan budak lagi. Kita sudah bisa mengenal Tuhan, mengikut Tuhan tanpa harus kita disunat. Mungkin kalian masih belum paham yang aku maksud ya. Saya kembali ke kejadian 17 tadi. Nah ini kan.
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun menurun menjadi perjanjian yang kekal. Ini perjanjian kekal loh kawan. Tidak hanya 1 hari, 2 hari, sebulan, setahun, 100 tahun, tidak kekal. Ya, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Bahwa Tuhan yang disembah Abraham itu hanya untuk dia dan keturunannya, tidak untuk orang lain. Tetapi, ini tetapinya, kepadamu dan kepada keturunanmu aku akan berikan negeri ini. Sudah? Yang kau diami sebagai orang asing yang di seluruh tanah Kanaan, kuberikan menjadi budak selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lalu firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu. Ini hanya untuk keturunannya, turun temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunan, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikarat kulit katamu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun temurun, baik yang lahir di rumahmu. Ini kan bahwa anaknya si Abraham, cucunya si Abraham kan ada yang lahir di rumahnya. Yang maksudnya itu ya, yang saat itu maupun bahwa di dalam rumah Abraham itu ternyata bukan mereka sekeluarga saja, ada lagi orang lainnya, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ini bukan keturunan si Abraham, tetapi dia mendiami rumah Abraham, maka dia pun diselamatkan ya. Tetapi syaratnya satu, dia harus disunat. Jadi hanya budak lah di situ yang disunat. Ya. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus sunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku ini menjadi perjanjian kekal. Kan itu perjanjian daging. Maksudnya saya diselamatkan adalah jadi rumah Abraham. Jadi kalau ada lawan-lawannya jadi dilindungi Tuhan di rumah itu. Bukan saya bilang mereka masuk surga, tidak ada. Kalau di dalam hukum Yahudi ketat kawannya, budak itu tidak pernah itu jadi terselamatkanlah seperti kalau kita bilang menuju surga, menuju tidak bisa. Karena mereka masih belum merdeka. Tetapi oleh Yesus datang, kita yang dibeli si Abraham, dibayar tunai sama Yesus, ditebus lunas. Itulah namanya penebusan. Sehingga apa? Banyak macam-macam penebusannya, salah satunya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa bertuhan kepada Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Apa harus kita merelakan diri menjadi budak belian? Jangan, kata Paulus. Kamu sudah ditebus loh. Ya kan? Jangan kamu merelakan dirimu kembali menjadi budak. Ya kawan-kawan paham ya? Nah, itulah sebabnya orang Kristen kenapa tidak harus sunat. Sebenarnya bukan Paulus yang mengatakan itu ya. Dibilang sunat hati. Wah, Paulus menyediakan sunat. Tidak, sunat hati itu dari Musa. Tahu nggak kalian bahwa Musa tidak disunat? Nah, ini. Loh kok begitu bisa bang? Ya iya. Musa dari lahir, dari bayi, sudah dihanyutkan. Agar dia selamat. Artinya dia tidak di situ tidak sempat disunat. Maka setelah dia besar, dia lari waktu itu ya, maka dia dibuat pengantin darah. Disunat anaknya, ditempelkan dagingnya kepada dia. Ya, jangan kalian sembarangan ya. Musa tidak disunat kawan. Itu yang harus kalian ketahui. Sekalipun dia hidup di dalam tradisi Yahudi itu. Jadi kawan-kawan, itulah yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Bahwa keselamatan yang kau peroleh karena kamu sudah ditebus. Tidak perlu lagi kau menjadi budak siapapun. Untuk menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi berbahagialah kita. Karena sudah kita menjadi orang-orang tebusan. Ya. Jadi kata Paulus, kalau kau dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, jangan kau mau bersunat. Ya kau menghambakan diri lagi. Ya kawan-kawan ya, kita sudah bebas merdeka. Oke, pelajaran hari ini sebegitu saja. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Jangan henti-hentinya masuk dalam channel Mari Belajar Isi Alkitab. Nanti malam saya akan berdebat dengan Samuel Syahan yang dari Oneness, saya Tritunggal. Jadi boleh katakan Tritunggal versus Oneness. Cuman katanya ada mic-nya kurang jernih ya. Aduh, ada jernih nih. Oh, belum saya pencet. Waduh. Lupa terus. Ini baru jernih kan? Terlambat. Tapi tak apa-apa. Sudah saya cukupkan dulu sampai sekian. Kita jumpa nanti malam ya. Salam, mari belajar isi Alkitab.